Dari sisi internal Pak, strategi LPS kira-kira seperti apa untuk menjaga kualitas SDM, mengingat jumlah pegawai yang terus bertambah dan juga semakin meningkatnya kompleksitas tugas lembaga dari LPS itu sendiri, Pak. Iya, sejalan tadi metamorfosa dari LPS itu pada saat dulu saya masuk LPS, waktu itu saya diperbantukan dari Bank Indonesia kepada LPS, jumlah pegawai LPS itu hanya sekitar 50 orang. Itu tahun 2010. 2010 hanya 50 iya, orang sekitar gitu ya, 50-60 saya agak lupa. Saat ini berarti? Saat ini pegawai LPS sudah mencapai 575 orang. Lebih dari 10 kali lipat. Iya, jadi meningkat 52% selama 5 tahun terakhir. Ini juga betulnya terkait dengan tadi banyak kita kembangkan, surveillance kita kembangkan, proses resolusi juga kita kembangkan supaya lebih efektif, efisien. Itu pun nanti pada saat kita nanti di tahun 2028 kita melaksanakan program penjaminan polis, jumlah pegawai kita estimasikan akan total menjadi 782 orang. Dengan ada nanti program penjaminan dengan polis. Itu, iya. Lalu tadi bagaimana kita mengembangkan SDM ya pertanyaannya. Ya, betul Pak. Kita menyadari di LPS itu SDM adalah kunci. Modal kita, capital utama kita adalah kapabilitas dan kompetensi dari SDM. Dari di sini kita memang ada program-program penguatan kapasitas dan kapabilitas yang mencakup pelatihan, sertifikasi, dan segmen pegawai ke instansi lain. Sebagai contoh, kami melakukan pertukaran pegawai dengan otoritas penjamin simpanan dari Korea Selatan, dari Malaysia. Jadi ada pegawai DIC-nya LPS-nya Korea maupun LPS-nya Malaysia magang di tempat kita dan kita juga kirim transfer knowledge ya Pak, jadi terjadi. Betul. Kemudian kita juga mengirim belum lama ke Italia untuk bekerja di otoritas penjamin simpanan Italia untuk belajar mengenai pengalaman resolusi bank. Kebetulan kalau resolusi bank, kalau BPR kita udah hampir 150 lah kita meresolusi BPR. Tapi kalau bank umum kan hanya masa sepanjang LPS 20 tahun itu berdiri kan hanya satu yang dicabut izin usahanya, yaitu Bank IV, dan satu yang kita selamatkan, Bank Senturi atau Bank Mutiara. Nah, itu kita perlu untuk memperluas itu supaya untuk antisipasi apabila suatu saat mudah-mudahan tidak terjadi LPS harus meresolusi bank yang cukup besar. Kemudian untuk mengembangkan SDM jangka panjang juga kita mendorong pegawai LPS untuk melanjutkan studi S2-nya bahkan S3-nya di luar negeri. Kita ada program beasiswa untuk pegawai LPS. Saat ini jumlah pegawai yang melanjutkan studi melalui program beasiswa LPS terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu program beasiswa LPS juga menyekolahkan diharapkan ke berbagai universitas top dunia. Jadi kita ada pegawai kita yang kuliah di Harvard University, di Yale University, di Columbia University, University of Chicago maupun Oxford University. Itu yang kita kembangkan. Growth-nya luar biasa ya Pak ya, dari segi aset, segi SDM, segi tanggung jawab ya Pak, dan lain-lain. Tadi untuk penjamin polis tahun 2028 dan diekspektasikan nanti jumlah pegawai ada 700 ya Pak ya. Luar biasa Pak. Semoga yang terbaik tentunya Pak ya untuk seluruh capaian dan target-target dari LPS. Berarti Pak prioritas utama LPS 5-10 tahun ke depan kira-kira apa Pak? Untuk semakin memperkuat gitu ya posisinya sebagai penjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan di Indonesia. Iya, tentu saja kita akan selalu mengembangkan inovasi resolusi bank. Seperti yang pernah kita lakukan pada saat kita melakukan debt to equity swap dalam penanganan salah satu bank di tahun 2024. Dengan model resolusi yang lebih beragam, tentu saja nanti kita berupaya LPS akan selalu menyesuaikan penanganan bank sesuai dengan karakteristik dan situasi ekonomi yang ada. Kedua, kita juga sudah mulai melakukan percepatan pembayaran klaim penjaminan untuk bank yang dicabut izin usahanya. Itu utamanya betulnya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi keresahan masyarakat terhadap apabila ada bank yang terpaksa gagal dan dicabut izin usahanya.
Nah, ini dengan cara ini kita bisa mengurangi keresahan atau kepanikan masyarakat karena rata-rata kita 5 hari kerja sejak bank dicabut izin usahanya sekitar 70–80%, bahkan terakhir 93% nasabahnya bisa kita bayar. Oh, oke. Sangat cepat. Kemudian kita juga sudah mengembangkan namanya single customer view atau laporan simpanan nasabah yang lebih detail, sehingga nanti ke depan akan mempermudah proses rekonsiliasi verifikasi untuk menetapkan apakah simpanan tersebut layak bayar atau tidak layak bayar. Ketiga, kita juga sudah mengembangkan digitalisasi proses bisnis dan operasional LPS. Digital, oke. Ya, jadi semua proses bisnis antar grup, antar ini sudah sedapat mungkin mulai digitalisasi. Paperless, kemudian kita juga mengembangkan tools untuk analisis surveillance, big data, artificial intelligence. Jadi kita udah kembangkan ini, dan ini betulnya untuk memperkuat analisis dan surveillance dari perbankan yang kita lakukan. Kemudian yang keempat, LPS juga berfokus untuk mempersiapkan implementasi program penjaminan polis yang seperti saya tadi sebutkan, yang menjadi mana. Ini kita saat ini sedang menyiapkan turunan regulasinya, SOP-nya, standar operating procedure. Kita juga mulai mengembangkan infrastruktur IT-nya nanti, dan tentu saja pemenuhan kapasitas maupun kapabilitas dari SDM yang akan menangani penjaminan asuransi. Terakhir, ini keberadaan LPS tentu saja akan relevan apabila masyarakat mengetahui, kenal, tahu LPS, dan paham serta percaya pada LPS. Nah, ini kita lakukan secara masif supaya memang kita tiap periode kita lakukan survei bagaimana pengenalan masyarakat atau awareness dari masyarakat. Tahu nggak kalau dananya itu dijamin ya, gitu ya oleh LPS kalau ngaruh dari perbankan. Terakhir kita tentu saja bekerja dengan CT Corp untuk bersama-sama melakukan financial festival di Medan Surabaya dan Medan, ya gitu. Pak ya. Sebagai bentuk komitmen LPS untuk semakin dekat ya Pak ke masyarakat dan terakhir kita juga sudah mendirikan kantor perwakilan sebagai kepanjangan tangan LPS di daerah-daerah supaya makin mengenalkan masyarakat di daerah. Kalau kita hanya di kantor pusat kayaknya terlalu jauh, jadi kita sementara kita dirikan 3 kantor perwakilan di Surabaya, Medan, dan Makassar. Itu barangkali yang baik Pak. Nah,